Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dari Seni Pasar Modal Channel. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik. Di acara kita ngebahas mengenai review IHSG yaitu 23 Mei 2021. Pada kesempatan ini akan sedikit berbeda karena Sabtu Minggu kemarin bursa libur. Sebelum kita ngebahas yang lebih rinci, di sini gue akan menceritakan yang namanya sejarah sell on my dulu. Sell on my itu adalah sebuah sejarah atau sebuah paradigma yang dibentuk oleh bandar atau oleh gajah untuk yang namanya mengumpulkan barang secara diskon dengan cara apa? Menebar fear, menebar hoax. Itu pada awalnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Tidak lepas yang namanya adalah psychology. Psychology orang Indonesia pengen yang namanya instan. Padahal trading itu terbagi dalam beberapa tipe. Ada yang sebutannya itu adalah scalper. Scalper adalah transaksi yang dilakukan per detik hingga per menit ataupun per jam. Itu disebut sebagai scalper. Ada lagi daily trader. Bisa dalam hari yang sama atau beberapa jam kemudian beli pagi jual sore. Ataupun beli sore jual pagi. Itu adalah teknik dari daily trader. Lalu ada yang ketiga adalah swing trader. Artinya kalau beredar harinya beberapa hari itu disebut sebagai swing trader. Lalu ada yang disebut sebagai position trader ataupun momentum trader. Nah, momentum trader biasa digunakan oleh para yang namanya dividend hunter atau yang namanya para pemberita atau pencari berita viral. Nah, kalau kita sudah mengetahui posisi-posisi ini, kita akan jelas nih strategi dan tujuan serta resiko apa yang harus digunakan. Tapi seringkali kita tercampur nih. Yang harusnya daily trader untuk jadi scalper, yang harusnya swing malah jadi daily trader dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya trading plan yang jelas. Itu dulu ya. Jadi karena hal tersebut, karena kemalasan-kemalasan itu yang mengakibatkan dimanfaatkan oleh segelintir orang atau segelintir kelompok untuk membentuk paradigma yang namanya sell on my. Jadi sejarahnya itu di situ. Hingga sekarang pun akan seperti itu gitu loh. Walaupun dalam kondisi seperti ini akan sama. Sekarang tanggal 23 Mei artinya kurang lebih 1 minggu lagi. Kita mendapatkan diskon yang lumayan besar gitu. Tinggal pertanyaannya, ingin memanfaatkan momentum tersebut atau enggak? Itu balik lagi ke diri masing-masing. Apakah mempunyai amunisi dan siap tembak karena ada kurang lebih 1 minggu, ataupun ya udahlah nggak punya amunisi lagi pasrah. Apa kayak gitu? Atau memang nggak punya amunisi tapi mempunyai strategi. Apa strateginya? Ada dollar cost averaging, ada yang namanya adalah averaging cost atau averaging down gitu. Apa perbedaannya? Nah mungkin di next video gue akan ngebahas mengenai perbedaan-perbedaan dari hal tersebut. Yang namanya bagaimana kita menggunakan metode-metode dalam menurunkan atau strategi dalam menurunkan minus kita gitu. Di sini sekarang gue akan ngebahas jadi ada beberapa emiten yang menarik gitu, menarik. Jadi gue men-screening dalam 3 tahun terakhir ternyata ada 3 emiten yang istilahnya liquid, lalu dia emiten blue chip. Emiten blue chip itu apa? Emiten yang memiliki fundamental baik selama 10 tahun terakhir, periode 10 tahun terakhir. Selain itu produknya dekat dengan kita dan juga yang jelas perusahaannya sudah dewasa atau sudah mature. Artinya manajemen keuangannya atau in out-nya itu udah stabil, enggak seperti yang unicorn ataupun UMKM gitu. Nah,
Dalam 3 tahun terakhir, didapat dari emiten blue chip tersebut ada 3 emiten yang sangat-sangat menarik. Karena kenapa? Sangat-sangat undervalue. Apa saja itu emitennya? Oke, yang pertama adalah yang namanya emiten ICBP. Jadi di sini gua nge-screen berdasarkan 3 tahun terakhir, mana emiten-emiten blue chip yang jelas blue chip. Jadi blue chip itu adalah emiten-emiten yang apa ya, perusahaannya itu udah dewasa, perusahaannya sudah mature, terus keuangannya sudah stabil, dan istilahnya dalam 10 tahun terakhir ya track recordnya bagus gitu. Itu adalah emiten blue chip. Ternyata ada 3 emiten yang sangat-sangat undervalue. Undervalue di sini kalau secara theoretically undervalue adalah emiten-emiten yang kurang dari, kalau misalkan kita ngelihat dari nilai PER. PER adalah price to earning ratio, merupakan salah satu rasio untuk memudahkan kita melihat satu emiten undervalue atau overvalue. Salah satunya ngelihat dengan nilai PER kurang dari 10x dikatakan undervalue, lebih dari 10x disebut overvalue. Tetapi yang jadi pertanyaan di sini, ada beberapa emiten yang justru akan sangat susah untuk mencapai undervalue-nya kembali gitu, atau mencapai di bawah 10x. Karena kenapa? Karena kompetitifnya nggak ada, daya saingnya nggak ada gitu loh. Ya kita bisa lihat deh kayak ICBP, Indofood, siapa sih daya saingnya? Siapa sih yang bisa nyaingin mereka gitu yang listing di bursa? Ya nyaris gak ada gitu. Brandingnya udah melekat banget di sini. Nilai economic moats-nya kuat gitu. Untuk yang pertama kita lihat case-nya adalah ICBP. Nama emitennya Indofood CBP Sukses Makmur. Harga sekarang 8.325. Bisa dilihat di sini, ini adalah gambaran perbandingan antara price dengan yang namanya price to earning ratio. Di mana harga biru, ini adalah harga current price. Jadi harga history dari ICBP itu sendiri. Sedangkan warna pink, ini adalah nilai dari current price earning ratio atau harga PER. Bisa dilihat perbandingannya di sini. PER sekarang itu adalah 14,7. Sedangkan yang tertinggi itu kita ambillah di sini 35 atau 36 deh biar mudah. Kita bagi 2. 36 bagi 2 ya sekitar 13. Dan ini adalah 14. Artinya hampir 50% ICBP diskon dari harga aslinya. Itu kita ambil nilai simpelnya seperti itu. Tapi Bang kan masih overvalue. Kenapa? Karena nilai PER-nya 14,74. Benar. Nilainya itu masih overvalue kalau berdasarkan theoretically. Tapi yang jadi pertanyaan, dalam 5 tahun terakhir ini aja, inilah baru titik terendahnya. Kalau lu nunggu sampai di bawah 10x untuk emiten sekelas ini, ya bakal nunggu kapan? Bisa jadi 5 tahun kemudian, 10 tahun, atau sampai lu tua atau mati pun nggak ketemu itu emiten yang, atau emiten ini harganya di bawah 10x kecuali dalam kondisi extraordinary gitu. Ini aja turun karena ada kondisi extraordinary. Dan kita tahu bahwa badai itu sendiri akan lewat nih fasenya selama 100 tahun sekali ataupun berapa ratus tahun sekali gitu. Jadi akan sangat-sangat bisa dibilang mission impossible untuk balik lagi ke harga seperti ini gitu. Itu untuk ICBP. Lalu emiten kedua apa? Emiten kedua yang sangat undervalue itu adalah Indofood Sukses Makmur, yaitu keluarganya atau kerabatnya bisa dibilang itu adalah INDF. Artinya kalau lu kemahalan nih nggak ada duit 8.000 atau 800.000 untuk satu lot, beli anaknya atau beli saudaranya. Yaitu apa? Yaitu adalah Indofood. Lihat 6.300, berarti 635.000. Ya ada selisih 200.000 kan antara kita beli Indofood atau ICBP. Tapi it's okay gitu. Sama-sama lagi yang namanya strong undervalue.
dari yang namanya price to earning ratio. Ini adalah grafik 5 tahun terakhir, bisa dilihat kurang lebih sama. Biru adalah harga current price, harga history market dari Indofood. Sedangkan ini yang warna pink adalah nilai PER. Bisa dilihat tertingginya adalah kita ambil tak aja sekitar 23 atau 24 lah. Kita ambil tengah-tengah 24 lah. Sekarang harganya 8,6 atau kita ambil buletin 9. 24 bagi 2, 12. Ini 8 atau 9. Artinya sekitar 60-80% diskonnya. Yang jadi pertanyaan, barang-barang branded yang diskon sampai 60-80%, barang apa? Tas Hermes pernah nggak segitu? Lamborghini pernah nggak diskon segitu? Gak usah yang ketinggian deh, kita yang lain. Adidas, Nike, yang harganya mungkin 1 juta, 2 juta, atau bahkan ada yang 10 juta, pernah nggak diskon sampai 8% atau diskon sampai 60-80%? Mungkin ada, tapi itu barang cacat pasti. Atau barang-barang KW super dan segala macamnya. Yang jelas, dengan kualitas sebagus itu, dengan harga semurah itu, maka itu layak untuk konsumsi lagi. Layak untuk yang namanya dikoleksi. Khususnya untuk para swing trader, position trader, ataupun long investor. Gitu. Jangan dilewatkan momen ini. Terakhir, emiten yang lagi sangat-sangat under value pada ya dalam 1 minggu ini harus kita ambil deh adalah Unilever. Unilever dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu pastinya itu produk Unilever. Gak mungkin enggak, percaya deh sama gua. Selain kita baru melek lihat gawai, pasti yang selanjutnya itu adalah produk-produk Unilever. Dari mulai pasta gigi, dari mulai sabun mandi, itu udah produk Unilever. Terus kita makan pun ada produk Unilever gitu loh. Makan sarapan pagi, sarapan siang, sarapan malam, mau tidur, kita kan sikat gigi lagi. Terakhir apa yang kita sikat gigi? Pakai pasta gigi, pakai apa? Unilever. Artinya, gue suka mempertanyakan orang yang panik. Aduh bang, Unilever turun terus nih, gitu. Gue harus apa? Senyumin aja gitu. Kenapa lu bingung? Toh ini perusahaan bagus, artinya in fundamental we trust, tetapi masih apa ya? Masih panik dengan harga angka market yang fata morgana. Angka sekarang semakin turun justru semakin baik untuk koleksi, khususnya untuk Unilever. Jangan takut untuk koleksi gitu loh. Lihat aja harga tertingginya ataupun misalnya PER tertingginya itu di tahun 2018 ya kita ambil sekitar bagi 2 itu 63 atau 60. Sekarang harganya 30, artinya diskon sekarang kurang lebih 50%. Emiten Unilever diskon 50%. Sekarang pertanyaannya tadi balik lagi barang-barang branded yang turun hingga 50%. Bukan karena kualitasnya jelek, bukan karena manajemennya jelek, hanya karena kondisi market lagi nggak menentu. Cuma itu. Artinya nggak ada gangguan dengan fundamental sama sekali. Iya ini koreksi normal sebelum dia naik lagi. Tinggal pertanyaannya balik lagi ke dulu. Udah siap amunisinya belum? Jangan sampai aku bang, gue pengen Unilever, gue pengen hidup, gue pengen cek, tapi duit gue udah bang. Ya, artinya ada yang salah dengan manajemen. Lu terlalu nafsu. Di April, Maret kemarin, lu lupa. Mei merupakan salah satu yang dibentuk oleh gajah di setiap tahunnya. Dan di tahun ini
tiga emiten ini yang lagi under value. Tinggal lu mau ngibas-ngibasnya nanti atau lu mau nangis-nangisnya nanti, lu yang pilih. Karena duit lu yang kaya, lu yang nikmatin. Balik gitu. Jadi ini adalah tiga emiten antara ICBP, Indofood, dan Unilever yang menurut gua ada kesempatan 1 minggu terakhir untuk lu koleksi sebanyak-banyaknya. Khususnya untuk Unilever, ternyata di sini gue dapat kabar bahwa tanggal 20 tanggal 27 Mei 2021 akan yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ini menjadi tanda, ini menjadi sinyal bahwa dalam 4 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini akan menjadi kenaikan yang setia. Lumayan akan menarik masa dari dividend hunter, dari yang namanya sebutannya position trader untuk masuk di emiten tersebut. Iya, jangan harap kemarin beberapa hari yang lalu Unilever sempat tembus 5.400 sampai 5.300 gitu. Gue dapat berapa? Ya jangan harap sampai turun segitu lagi. Pasti akan dikerek naik dalam 4 hari. Sekarang harganya 5.575. Jangan sampai ketinggalan momentum. Jangan sampai. Itu aja sih semingguan. Oke. Tiga emiten yang istilahnya blue chip. Tapi dalam 3 tahun terakhir termasuk yang historinya paling under value. Dan sini gue ada lagi dengan menggunakan investing.com screenernya itu emiten dengan yang namanya screeningnya itu adalah pernya itu lebih dari 5 kurang dari 10x. Jadi sekarang tadi bukan berdasarkan theoretically 3 emiten tadi, tapi history yang lagi under value. Dan ini kita baru lihat emiten yang under value berdasarkan teori, yaitu per kurang dari 10x. Di sini gue ambil di atas 5, di bawah 10. Sedangkan market cap-nya ya gue ambil yang paling tinggi, artinya ya lebih stabil gitu. Dan terdapat 12 LSM ternyata. Ada Gudang Garam, Indofood, Gian, Games, PNBN, BBTN, BJBJ, Smart, MNCN, BJTM, The Mas Power. Artinya kalau lu punya emiten ini, artinya emiten ini lagi under value. Jadi nggak usah panik. Karena dia lagi under value, ya kita jual for value. Ada yang bang, gue terus nih bang, Gudang Garam, bang, gue terus nih, bang, BJBJ gue harus gimana gitu. Ya nggak usah gitu. Jawabannya nggak usah panik. Kalau lu panik, artinya lu beli emiten tersebut berdasarkan apa? Pom, viral, news, isu, atau rekomendasi. Nah, evaluasi lagi. Kalau emiten lu ada di salah satu ini dan itu it's okay. Dia akan balik ke harga-harganya. In fundamental dia akan balik berdasarkan kinerja manajemennya. Kita jual target price adalah over value. Jangan takut membeli perusahaan under value. Karena itu yang namanya mengurangi resiko bagi lu yang nggak bisa manajemen resiko. Maka belilah emiten under value adalah pilihan yang sangat bijak. Dibandingkan kalau lu beli emiten over value, lu mengejar yang dari high, lu mengejar yang dari ya sampai kapan. Oke. Itu adalah emiten yang baik ada value atau value. Dan di sini gue ngebahas sedikit mengenai besok. Kecenderungan itu akan mayoritas akan tinggi. Kenapa? Karena banyak. Yang pertama itu emiten backbone dari IHSG kita katakan RUPS artinya ini salah satu isu positif yang RUPS tanggal 20 Mei 2021 ada HMSP, Telkom, Unilever, dan Kalbe Pharma. Itu emiten backbone IHSG. Jadi
positif bahwa ya penuan positif bahwa IHSG jauh di atas ini gitu. Lalu selain itu juga ada isu positif dari di mana biru direktur utama tambah sama 200,2 ini satu isu positif buat juga artinya lu kalau take profit dapat ini silakan take profit, jangan ditahan dulu ambil infrastruktur selalu kayak gitu momentumnya targetnya untuk hold bukan hold ya nyicil hingga akhir 2021 September jadi selama belum itu hit jual menggunakan strategi mahasiswa adalah pilihan yang paling bijak. Apa itu strategi mahasiswa? Strategi mahasiswa adalah jual 50%. Jadi hold 50%, jual 50%, beli lagi 100% jual. Selalu kayak gitu. Maka kita kayak namanya collecting lot dengan modal yang sama. Lalu selain itu ada berita positif lainnya yaitu dari global, ekonomi global, Wall Street menguat pada 2 jam yang lalu ya. 2 jam yang lalu Wall Street menguat, sektor energi memimpin ini menjadi salah satu isu positif sehingga bisa menjadi salah satu pilihan dari scalper tentunya atau orang yang melakukan transaksi jual beli pada detik, menit atau jam yang berbeda. Itu bisa menjadi pemilihan adalah sektor energi gitu. But masih sangat riskan kalau sebenarnya kita melakukan daily trading. Yang paling bijak sebenarnya adalah kita melakukan swing trading, position trading ataupun long invest. Itu adalah pilihan tepat. Makanya konten hari ini khusus untuk membahas emiten-emiten yang lagi undervalue, strong undervalue berdasarkan 2. Yang pertama adalah history dalam 3 tahun terakhir, dan yang kedua per sekarang itu kurang dari 10x. Tinggal pilihannya balik ke lu yang mana yang sesuai. Apakah yang pertama atau yang kedua? Kedua-duanya it's okay, lagi sama-sama undervalue. Oke? Tapi kalau gue boleh milih, maka gue akan milih yang pertama dibanding yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua ya mungkin masih bisa dicapai gitu loh. Sedangkan yang pertama ini adalah sektor-sektor consumer good. Artinya orang gak bakal bisa mati atau gak bakal bisa hidup tanpa emiten-emiten consumer good atau sektor-sektor consumer good ini gitu. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, why not? Silakan ambil peluang tersebut. Dan yang terakhir mungkin ini adalah 1 minggu penentu sebelum kita masuk ke bulan Juni ya. 1 bulan ke Juni, di mana bulan Juni tentunya akan lebih banyak lagi yang dividen-dividen, di mana kita lihat aja bulan kemarin Juni Juli itu rata-rata IHSG rebound, maka ini minggu ini akan menjadi penentu. Kalau IHSG tidak tembus ke 5.300, maka dia akan duduk manis di 5.700 dan mencelang atau rebound ke atas. Tinggal pertanyaannya, lu mau ngambil peluang saat ini atau lu mau ngambil peluang saat udah ketinggalan barang. Be smart, become trader or investor. Oke, thank you very much. Jangan lupa komen, like, dan share jika ini bermanfaat. Dan bagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian gak terjebak yang namanya pom atau FOMO. Gue Fajar Siddiq, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.